Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tak hanya dibaca sebagai silaturahmi dua tokoh politik, namun juga ditafsirkan sebagai komunikasi lintas koalisi. Apa yang kemudian dibahas oleh keduanya? Masihkah saling mencoba merayu demi memperkuat koalisi masing-masing? Atau ini menjadi permulaan dari awal kesepakatan, apalagi jika Pilpres berlangsung 2 putaran? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami. Pertama adalah Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman, serta Direktur Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat sore, mas-mas kalian, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Mas Hanta. Saya minta analisanya bagaimana kemudian kita menafsirkan. Apakah masih saling rayu ini masih terlihat, atau jangan-jangan hanya untuk memastikan memahami posisi satu sama lain tidak bersama dan value yang disebutkan Mas Habibur Rahman tadi, Mas Hanta? Ya, Bram. Jadi hari ini tendensinya memang ada potensi Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh berada di kutub politik yang berbeda. Itu potensi hari ini. Dan saya kira saya sepakat dengan Mas Habibur Rahman mengatakan politik kita masih sangat cair, dinamis. Jadi jangan terlalu cepat dan buru-buru menyimpulkan bahwa ini akan berhadapan, bahwa ini akan bersama. Tidak ada jaminan. Semuanya meskipun sudah ada deklarasi, sepanjang belum didaftarkan di KPU, menurut saya masih mungkin berubah. Dan kita lihat last minute beberapa keputusan politik di peta koalisi kita. Tapi untuk membaca hari ini, paling tidak bisa disimpulkan belum ada kesepakatan dari dua partai ini akan bersama. Kalaupun untuk mengatakan bahwa kemungkinan untuk berada di poros politik yang berbeda. Tapi hal positif yang bisa diambil adalah kedua tokoh ini, dua partai ini, kalau arahnya adalah bersepakat untuk tidak sepakat dalam satu perahu Pilpres 2024 mendatang, maka ini pembelajaran politik yang bagus ya, bagaimana cara menghormati dan menghargai potensi atau calon kompetitor politik atau lawan politik. Jadi saling menghargai, saling menghormati, dan itu sudah dijalankan meskipun beliau berdua tidak, katakanlah tidak dalam potensi untuk bersama-sama. Itu yang saya kira menjadi pembelajaran politik yang positif dari pertemuan dua tokoh ini. Lalu Bram, kalau saya baca dari sisi, meskipun tadi Mas Habib juga mengatakan betul inisiatif keduanya, tetapi juga saya ingin membaca dari sisi Partai Nasdem ya. Nasdem sudah bertemu dengan beberapa partai, sebelumnya dengan Pak Erlangga, Golkar, dan seterusnya. Nah, mungkin hal yang paling pertama adalah upaya untuk kesepakatan membangun pemilu yang damai dan kondusif. Itu satu. Yang kedua, saya kira Partai Nasdem juga kalau dilihat ini bagian dari beberapa rentetan pertemuannya, upaya atau ikhtiar dari Pak Surya Paloh ingin berdamai dengan pemerintah dalam tanda petik ya, untuk menghindari komplikasi politik, di mana kita tahu Nasdem kan mendukung Pak Anies Baswedan, di saat yang sama juga sedang berada di dalam pemerintahan. Jadi upaya untuk meredam gejolak koalisi lah yang dilakukan. Sebelumnya bertemu dengan Golkar, kemudian sekarang dengan Gerindra, partai-partai penting yang sekarang berada di sekeliling Pak Jokowi, yang sekarang berada di pemerintahan. Golkar dan Gerindra ini ke partai terbesar ya selain PDI Perjuangan. Nah, satu lagi saya kira penting juga bagi Partai Nasdem, kalau saya baca dari sisi Nasdem, untuk mengimbangi dinamika di internal koalisi mereka bersama PKS dan Partai Demokrat, karena tadi itu seperti Mas Habib bilang belum tentu, belum ada jaminan kan semua akan bersama. Jadi untuk mengurangi tanda petik ya kengototan dari AHY untuk jadi cawapres, saya kira Partai Nasdem juga perlu membangun koalisi, membangun komunikasi dengan partai-partai lain sebagai alternatif untuk membangun kawan koalisi supaya tidak terkunci hanya dengan PKS dan Partai Demokrat. Itu dari sisi Partai Nasdemnya ya. Tapi kalau dibaca apakah ini kaitannya dengan putaran kedua, saya kira saya tidak membacanya sejauh itu, karena calonnya pun belum jelas dan seterusnya, kemudian porosnya juga belum jelas. Saya kira kompetisi politik kita, peta politiknya masih sangat cair. Saya kira baik Gerindra maupun Nasdem sudah punya calon sekarang ini. Gerindra dengan mantap dengan Pak Prabowo-nya semakin kokoh, semakin kesini, dan kita tahu Pak Prabowo juga elektabilitasnya masih kokoh bersama Pak Ganjar dan Pak Anies. Di sisi yang lain kita tahu juga Pak Prabowo juga kotel efek terhadap Gerindra yang paling kuat. Jadi kalau ada isu memasangkan Anies dengan Sandi, menurut saya terlalu jauh ya, sulit bagi Gerindra, karena yang menguntungkan bagi Gerindra mau diputar-putar pun harus Pak Prabowo lah yang punya persepsi publik sangat kuat, bagian dari Gerindra. Yang kedua, kalau dipaksa Prabowo dengan Anies juga sulit bagi Nasdem, karena mereka pengen Anies capres. Juga belum tentu Gerindra mau, karena sekarang ini Gerindra juga saya kira punya hubungan yang baik dengan Pak Jokowi dan PDI Perjuangan. Jadi untuk
spekulasi itu terlalu jauh menurut saya kalau dikait-kaitkan dengan isu yang beredar. Oke, tafsirnya bisa diarahkan internal dan eksternal ya. Oke, Mas Hanta, ini kemudian menarik begitu. Dalam percaturan politik jelang Pilpres tentunya dalam beberapa kali periode kita jarang melihat yang seperti ini. Jarang melihat kemudian ada lintas koalisi yang saling bertemu banyak elemen begitu ya. Dan bagaimana Anda melihatnya? Apakah ada tren begitu saat ini memang semacam, kalau saya boleh mengibaratkan dalam game teori non zero sum begitu yang digunakan untuk kemudian tidak harus ada yang kalah, tidak harus ada yang menang begitu, Mas Hanta? Ya, Bram, itu memang idealnya ya yang harus kita bangun. Mudah-mudahan tradisi yang dicontohkan oleh Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo ini berlanjut terus sampai akhir nanti menjelang Pilpres Februari 2024 mendatang. Semakin banyak, saya kira apapun diksinya, apapun narasinya, pilihan diksinya, ini akan memberikan faedah politik, manfaat politik jauh lebih besar ketimbang mudaratnya. Karena semakin banyak kan menjalin silaturahmi, semakin bagus buat semua partai. Pertama, dari sisi koalisi, mereka masing-masing tidak mengunci. Kalau mengunci kan tidak mau bertemu dengan partai ini, partai itu kan sulit. Nah, semuanya membuka peluang karena semua masih mungkin potensi-potensi itu. Nah, dari sisi Partai Nasdem, saya kira mungkin Partai Gerindra bukan partai terakhir yang akan dijajaki, akan didatangi untuk bangun silaturahmi. Sebelumnya dengan Partai Golkar bertemu Pak Erlangga, seperti saya katakan, Pak Surya Paloh juga sempat menyampaikan, termasuk akan bertemu dengan PD Perjuangan. Kalau ini disambut ya oleh PD Perjuangan, arahnya kan ke sana. Dengan demikian, maka dari sisi pembelajaran demokrasinya, dari publiknya ya positif. Semua bertemu, semua bisa berkompetisi, bertanding, tapi di saat yang sama juga bersanding dalam konteks politik kebangsaan, kepentingan bangsa bersama dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira bisa ditradisikan ya, bisa disamakan. Nah, dari dua partai ini yang kita bahas, Bram, memang paling baik itu adalah mencari titik persamaan. Apapun pertemuan pasti ada persamaan, ada titik temu, ada titik pisah potensinya. Kalau titik temunya kan semua partai, misalnya soal tadi isu soal menghindari penundaan pemilu, isu penundaan pemilu. Kemudian ada sistem pemilu proporsional terbuka yang tetap ingin dipertahankan. Mungkin itu titik temu dari beberapa partai selain PD Perjuangan ya untuk bertemu, berkomunikasi dan seterusnya. Tapi bahwa juga ada titik pisahnya, ada perbedaan yang juga saling menghormati. Dan istilah saya tadi positifnya setiap tokoh cara menghormati, menghargai calon kompetitor politiknya. Dan ini kan bagus, tidak mengirimkan kesan permusuhan. Misalnya ada 3 sampai 4 ya titik yang belum bertemu antara Gerindra dan Nasdem yang berbeda yang harus saling menghormati. Satu dari sisi kandidat, dan Gerindra sudah sejak awal adalah Pak Prabowo, ada calon presidennya. Bakal calon presidennya. Sementara Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan juga sebagai calon presidennya sejak awal. Itu kan titik pisahnya. Tapi mereka masih tetap bisa bertemu, itu yang positif. Yang kedua, narasi yang dimunculkan sejak awal kan mereka koalisi perubahan di Partai Nasdem, mengusung perubahan pemerintahan tentu diametral dengan Pak Jokowi. Sementara Pak Prabowo dan Gerindra saat ini, Pak Prabowo di dalam pemerintahan, ada 2 menteri, dan saya kira bagian dari bersama pemerintahan. Jadi sulit dalam konteks ini ada titik belum bertemunya, tetapi bukan dalam arti tidak ketemu menjelang 2024. Yang ketiga, relasi dengan PD Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira tidak sulit bagi kita untuk menilai bahwa saat ini Gerindra dan Pak Prabowo saya kira jauh lebih dekat, lebih lengket lah dengan PD Perjuangan dan Pak Jokowi ketimbang Partai Nasdem konteks hari ini. Nah, di titik ini kita pasti akan menyimpulkan bahwa sulit berpisah, tapi lagi-lagi saya mengatakan bahwa dua partai ini masih mungkin bertemu. Bertemu artinya dalam satu kapal koalisi, meskipun potensi berpisahnya jauh lebih besar ketimbang bersatunya. Tapi apapun yang saya setuju tadi juga diulang-ulang oleh Mas Habibur Rahman, ya apapun pertemuan dua tokoh politik yang bobot politiknya sangat tinggi ya kelasnya, Pak Prabowo maupun Pak Surya Paloh, ini memberikan dampak positif. Kalau diikuti pertemuan-pertemuan lainnya, ini memberikan kesan kepada publik bahwa bertarung itu juga harus seperti ini, tetap secara menghormati, menghargai, saling silaturahmi dan seterusnya. Bicara tentang politik kebangsaan. Politik praktis mungkin masing-masing punya blok-blok politik, punya kutub politik, tapi kalau bicara kebangsaan, bicara persatuan, bicara keindonesiaan, semuanya melebur, hanya satu Indonesia. Oke. Gitu saya kira. Oke, Mas Hanta, tadi Anda juga sempat membicarakan soal ketika sedikit menyinggung apakah kemudian ini urusan soal putaran kedua, Anda bilang masih terlalu jauh. Tapi kalau kemudian
kita melihat dari kedua kubu begitu ya, kedua pihak ini yang masing-masing sudah ada masing-masing capresnya, yaitu Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Ini kan paling tidak mempunyai kemiripan jenis pemilih begitu paling tidak kalau kita berkaca pada 2019. Apakah tidak ada, jangan-jangan pertemuannya adalah jembatan pertama begitu agar tidak sungkan ketika nanti misalkan ada putaran kedua untuk komunikasi lebih lanjut, Mas Hanta? Seperti apa? Iya, saya kira pertama komunikasi di putaran kedua itu jauh lebih efektif kalau sudah ada kandidatnya, sudah ada porosnya, itu dilakukan. Yang kedua, bahkan baru real pertemuan untuk bicara putaran kedua itu kalau sudah ada hasil pemilunya. Kita ingat Pilkada DKI di tahun 2017 yang Pak Jokowi dan Pak Ahok dulu itu. Nah, ketika itu mengunjungi Pak Hidayat Nur Wahid. Untuk yang dapat suara kedua untuk masuk putaran kedua itu kan sudah ada hasilnya. Nah, kalau itu yang dilakukan produktif, saya kira efektif ya. Tetapi kalau sekarang pun belum jelas siapa calonnya, berapa porosnya, siapa akan bertarung, kemudian sudah bicara putaran kedua, saya kira sulit ya. Apakah sekarang, saya tidak, nanti silakan klarifikasi ke Mas Habibur Rahman. Apakah Pak Prabowo sudah akan bicara soal putaran kedua? Saya kira enggak ya, akan pasti menjaga hubungan dengan Pak Jokowi, menjaga hubungan dengan Ibu Megawati dan sebagainya. Ini kan seolah-olah putaran kedua akan berhadapan dengan Pak Jokowi dan dengan Pak Ibu Mega kan seolah-olah mereka akan bersama. Saya kira terlalu jauh. Tapi yang bisa dibaca adalah pertemuan. Kalau saya melihat dari sisi dari Nasdemnya, Nasdem akan membangun pertemuan-pertemuan. Tidak hanya dengan Gerindra dan Golkar, akan pertemuan dengan partai-partai lainnya. Yang tadi saya katakan untuk menetralisir, untuk memperbaiki potensi gejolak komplikasi politik ketika mereka mendukung Anies Baswedan, mengusung koalisi perubahan tapi masih di dalam pemerintahan. Tapi ini dari sisi Nasdem ya, bukan dari sisi Gerindranya. Kalau dari sisi Partai Gerindra, saya kira hal yang berbeda ya, karena masing-masing punya narasi politik, punya sikap politik yang berbeda. Nah, ini yang saya kira kalau bicara capresnya, keduanya sudah punya. Seperti saya katakan tadi Bram, saya ulangi sedikit, bahwa Gerindra itu kan sudah mantap dengan Pak Prabowo, dengan capresnya. Kemudian Nasdem juga dengan Anies Baswedannya. Kalau digeser-geser lagi dengan nama lain, ya kalau saya harus mengatakan secara objektif, bagi Gerindra, apapun hasilnya, mendukung Pak Prabowo maju lagi di Pilpres itu akan menguntungkan partai, di Pileg ya, di partai, akan memberikan dampak manfaat elektoral yang sangat besar bagi Gerindra, ketimbang mengusung nama lainnya, apalagi mengambil posisi cawapres. Tetapi di sisi yang lain saya kira juga, dari sisi Pak Prabowo-nya juga elektabilitasnya masih tinggi. Berada di 3 besar, kadang berada di margin of error bersama Mas Ganjar dan Mas Anies. Berarti masih layak. Kalau orang bercoba-coba mengatakan bahwa Anies akan dipasangkan dengan nama lain selain Pak Prabowo yang diusung oleh Gerindra, menurut saya kira Gerindra pasti hitung-hitungan politiknya juga punya pengalaman dan seterusnya. Mungkin Mas Habib yang bisa mengkonfirmasi itu. Mas Hanta, tapi sekali lagi dari pertemuan dua partai ini saya kira yang paling positif kalau kita ingin mengambil dari sisi politik kebangsaannya, ini hal yang positif kalau diikuti oleh pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau setelah ini ada pertemuan Pak Surya Paloh dan Bu Mega, saya sangat senang sekali saya kira, meskipun sulit. Oke. Menurut Mas Hanta ini menjadi pola yang pada akhirnya nanti akan bertemu dengan PDIP begitu ya?